penelitian. Ini yang sering teman-teman ketahui atau teman-teman datang ikut seminar proposal kakak tingkat itu kan pasti ditanya toh, mengapa mengambil tema itu? Apa yang penting dari penelitiannya saudara kan begitu kan? Nah, ketika ada pertanyaan itu biar teman-teman bisa menjawab, ya berarti perlu menguatkan pentingnya penelitian. Nah, jadi ada justifikasi. Misalkan ini ya, untuk menguatkan pentingnya penelitian, ada data statistik digunakan untuk menjawab pertanyaan penguji. Misalkan seberapa darurat masalah ini diteliti. Contoh, jika mahasiswa meneliti tentang hate speech, ujaran kebencian di konten agama, mereka harus menyajikan data dari 1.000 komentar pada unggahan video tersebut. 35% diantaranya mengandung unsur sentimen negatif atau polarisasi, hate speech, ujaran kebencian. Nah, kalau kamu cuma ngomongnya netok, ya, dalam konten agama itu penuh dengan ujaran kebencian. Ya pasti kamu akan dikejar terus. Ujaran kebencian yang seperti apa? Berapa jumlahnya? Yang menyampaikan itu siapa saja? Kan begitu ya teman-teman. Nah, itu nggak bisa berhenti hanya di situ. Itu masih deskriptif yang perlu, masih bersifat abstrak yang perlu deskriptif lebih lanjut. Efeknya, penguji akan melihat bahwa penelitian ini penting karena ada masalah serius yang dibuktikan dengan angka yang kamu hadirkan tadi. Nah, gitu. Jadi kamu akan minor revisian, ya. Kalau kamu nggak ada data, berarti revisinya mayor, banyak nanti, menguras energi lagi. Lalu, bagaimana kita bisa menguatkan justifikasi penelitian kita? Nah, ini teman-teman. Ada sumber data yang bisa digunakan, ya. Teman-teman bisa mencari dan mencantumkan data dari sumber yang kredibel. Contohnya analitik media sosial. Misalkan jumlah followers, engagement, reach, itu views atau shares, gitu kan. Kemudian bisa juga laporan lembaga riset seperti VR Social, Hotsuite atau AppG terkait tren pengguna internet di Indonesia, gitu ya. Atau berita portal resmi, ini dari data media massa nasional seperti Kompas, Republika, Detik.com yang terkait fenomena yang sedang tren tersebut. Lalu dokumentasi objek, ya data langsung dari akun atau lembaga yang diteliti, di screenshot gitu ya, datanya ditampilkan, fotonya ada, dokumentasi yang kamu teliti ada, wujudnya ada. Nah, seperti Bu Prima ketika meneliti tentang praktik pemakaian jilbab syar'i, ya foto baju yang dipakai, mulai dari cadar, mulai dari kerudung, khimar, gamisnya, dan apapun yang melekat itu harus ada fotonya, buktinya, karena meneliti tentang pakaian toh. Kok cuma diceritakan toh itu nggak akan percaya pengujinya. Sumber data yang bisa digunakan ini sudah tadi. Lalu berikutnya ini teman-teman, cara menulis latar belakang penelitian kita pakai rumus ini, piramida terbalik. Ada 5 elemen kunci yang disusun dalam sebuah latar belakang penelitian itu yang kita merujuk pada pola piramida terbalik. Yang pertama adalah teman-teman di paragraf pertama itu kamu harus bisa mencantumkan ini ya, atau pokoknya nggak harus paragraf pertama sih, pokoknya 5 elemen ini tuh harus ada. Yang pertama gejala atau fenomena, the word gitu kan. Kemudian data dan fakta, evidence, bukti-buktinya mana. Lalu yang ketiga, kesenjangan atau masalah, gapnya apa. Keempat, kebaruan atau posisi penelitian, novelty-nya. Lalu alasan pemilihan lokasi atau objek, the why there. Mengapa kok nengkono? Kamu mengapa kok meliti di situ? Ya, itu ya teman-teman. Nah, itu harus ada, harus bisa terjawab. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Nah, yang ini gejala atau fenomena. Itu apa gejala apa yang kamu teliti? Fenomena apa yang terjadi? Berarti di sini teman-teman harus bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi di dunia nyata saat ini terkait topik
yang sudah kamu pilih. Lalu di tingkat global itu menunjukkan kecenderungan komunikasi secara umum itu seperti apa. Misalnya maraknya penggunaan TikTok untuk segala hal, ya. Itu tren globalnya. Lalu di tempat kamu yang kamu teliti tingkat spesifik itu menunjukkan kondisi yang seperti apa. Lalu ini muncul ini ya pertanyaan tentang bagaimana hal itu masuk ke dalam ranah Islam atau dakwah. Misalnya munculnya pendakwah muda yang menggunakan fitur live streaming. Nah, gitu. Nah, lalu data dan fakta. Jangan hanya menggunakan asumsi, tadi anggapan seperti banyak orang, sedikit, kemudian eh, pokoknya itu nggak jelas berapa angkanya. Yang itu atau kamu banyak juga bilang sering terjadi, banyak orang sering terjadi, atau menurut saya itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus mencantumkan data statistik, banyak itu berapa, ya, sering terjadi itu apa saja, kapan saja terjadinya. Nah, data statistik itu bisa jumlah followers, angka pertumbuhan pengguna, atau durasi menonton. Lalu bisa hasil observasi awal. Teman-teman bisa menunjukkan screenshot komentar netizen dari kemudian pola konten yang ditemukan atau hasil wawancara singkat dengan satu orang informan untuk penelitian pendahuluan itu. Lalu bisa referensi berita, kutipan dari media massa kredibel terkait fakta yang diungkapkan. Lalu kesenjangan atau gap antara dasain dan dasolen ya teman-teman. Jadi kamu harus hafal dasolen itu apa, dasain itu apa. Dasolen itu adalah harapan. Kalau dasain itu kenyataan. Ya, dasolen itu kan berarti yang seharusnya kamu tuh berharap dapat cewek, cowok, pasangan yang ganteng, sogeh, kaya raya, beruang, wes pokoknya macam-macam itu ya, pokoknya yang hidup enak. Lah itu kan impian kamu idealnya toh, tapi kenyataannya bagaimana? Kan nggak begitu juga sesuai yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, nggak sesuai ekspektasi. Lah ini kan menjadi masalah toh. Kalau kamu punya sesuatu pengen tapi nggak sesuai ekspektasi kamu, itu kan menjadi problem. Itu adalah analogi ketika teman-teman diminta untuk menunjukkan masalahnya. Berarti gapnya apa? Nah, ini menjadi inti dari latar belakang. Nah, jadi teman-teman harus bisa menjawab dasain dan dasolennya. Dasolennya itu ada secara teori atau secara syariat, ya kan? Menutup aurat, berjilbab seperti yang gue pernah teliti di S3 saya, itu kan harus memenuhi 8 kriteria, ya. Kerudungnya dijulurkan ke dada, tidak metetet koyok lemper, ya. Jilbab itu ya metotot ngono kuwi kabeh metetet ketok. Nggak ada, sama aja jilbaban sama enggak itu sama aja, kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Lalu pakai celana. Kan di syariat itu yang Bu Prima itu nggak boleh pakai celana, harus pakai baju longgar, baju kurung yang nggak terlihat bentuk kakinya, apanya gitu ya teman-teman, itu nggak kelihatan. Nah, tapi kenyataannya bagaimana? Yang kamu amati cara menggunakan kerudung kan bermacam-macam toh, ya modelnya lah itu menjadi gap, kesenjangan. Nah, seharusnya komunikasi dakwah itu seperti apa? Misalnya dakwah itu seharusnya menyejukkan, menenangkan, bikin adem, nyes. Tapi apa ketika kamu mendengarkan ceramahnya Gus Miftah, kok malah goblok-goblok nih uang, ngece-ngece uang, kok malah menghina orang? Apakah ini dakwah yang sesuai dengan teori berdakwah? Lah itu kan kesenjangan ya teman-teman gap. Nah, lalu kenyataan, dasain, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Misalnya, konten tersebut malah memicu perdebatan sengit atau cyberbullying. Nah, dirujak netizen, ya kan? Banyak kan netizen itu merujak pelaku, ya oknum yang membuat konten atau membuat status apa, statement apa yang nggak cocok, gitu ya pasti akan dirujak netizen. Itu
bisa kamu angkat sebagai gap. Lalu justifikasi, kamu harus bisa menjelaskan mengapa ini tidak sesuai. Ini kok berbahaya atau ini menarik jika segera diteliti. Kenapa? Why gitu ya. Kamu harus punya alasan yang itu diikuti dengan fakta dan data. Lalu yang keempat itu kebaruan atau posisi penelitian. Novelty ataukah positioning ya. Ini teman-teman harus bisa menjelaskan secara singkat bahwa penelitian teman-teman itu berbeda, ada yang distingsinya, ada differentnya, gitu kan? Yang itu nggak sama dengan penelitian teman kamu. Sama-sama meneliti film, misalkan film apa yang sedang, misalkan esok tanpa ibu atau sore istri masa 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 istri masa lalu lupa judulnya itu ya, itu sama-sama meneliti film itu atau lirik lagu itu. Tapi kalau ini itu berbeda, misalkan pakai teori yang berbeda, pakai subjek penelitian yang beda, itu nggak masalah ya teman-teman. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang berbeda dari risetmu dengan risetnya orang lain. Jadi penelitian sebelumnya oleh si A itu berfokus pada pesan dakwah. Nah, penelitiannya teman-teman berfokus pada reaksi audiensnya. Berarti kan si A itu meneliti tentang message, kalau kamu meneliti tentang efek. Nah, kan berbeda atau sama-sama meneliti film. Sore, istri masa depan. Nah, itu. Yang main itu istrinya Vidi Aldiano yang barusan meninggal. Kemudian penelitian ini berbeda karena mengambil objek akun X yang memiliki karakteristik unik yang belum pernah dibahas. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, kamu boleh membahas topik yang sama, tapi akunnya itu berbeda. Itu boleh. Lalu yang terakhir, alasan pemilihan lokasi atau objek, the why there. Mengapa kok di sana? Jadi, teman-teman harus bisa menjelaskan mengapa memilih akun Instagram tertentu atau mengapa memilih TVRI atau mengapa memilih sebuah desa tertentu. Harus ada alasan ilmiah ya. Misalnya karena akun tersebut adalah pionir dalam genre tersebut. Bukan alasan pribadi seperti karena dekat rumah, karena saya bekerja di situ, karena ibu saya bekerja di situ, karena saya ada kenalan di situ, itu nggak boleh. Pokoknya zong ya, nggak boleh silang, pokoknya nggak boleh seperti itu, nggak ada ceritanya, pasti kamu disuruh memperbaiki. Nah, ini teman-teman, jadi kamu nanti kalau menyusun latar belakang itu bisa pakai rumus 5 paragraf ataukah 4 paragraf. Next di slide berikutnya ya. Nah, itu nanti kamu bisa ikuti panduan Bu Prima ini. Ini sudah saya buat untuk memudahkan teman-teman karena saya menemukan banyak permasalahan dari teman-teman yang saya bimbing, teman-teman yang saya uji ketika menuliskan latar belakang, pasti kesalahannya akan berulang-ulang. Nah, ketika sudah saya jelaskan seperti ini, harapannya Bu Prima, kamu bisa minor revisinya. Jadi kesalahan kamu itu bisa nggak terulangi lagi. Nah, di paragraf pertama itu kamu menyampaikan pentingnya komunikasi digital bagi dakwah masa kini. Jadi kondisi ideal gitu kan. Nah, paragraf kedua, munculnya fenomena X yang sedang viral saat ini, kondisi real. Misalkan fenomena child free yang nggak pengen punya anak. Padahal kita itu kan diperintahkan untuk menikah, untuk apa sih menikah itu? Kan untuk kita melahirkan generasi berikutnya toh, keturunan toh, duriyah kan. Nah, kenapa kok ada orang yang nggak mau pengen punya anak? Padahal yang nggak punya anak itu loh berobat kemana-mana, berusaha. Tapi ini kok aneh men. Ada orang udah menikah tapi nggak pengen punya anak. Child free itu ya, fenomena child free itu kan kondisi ideal sama real. Nah, misalkan kamu menemukan di komunitas apa, kemudian di lingkungannya teman-teman itu ada kelompok child free gitu ya. Eh,
generasi hari ini itu yang nggak mau punya anak setelah menikah karena takut nggak bisa membiayai atau nggak bisa merawat, lalu nggak bisa menyediakan fasilitas yang bagus untuk anak yang jadi ketakutan gitu loh ya. Kemudian paragraf ketiga itu ada data pendukung. Jadi berupa angka-angka dan bukti empiris fenomena tersebut. Nah, kamu sampaikan berapa orang sih yang child free, yang itu ingin child free nggak punya anak itu berapa orangnya. Nah, siapa saja itu harus ada. Lalu paragraf keempat, letak masalah atau konflik atau kontradiksi yang Anda temukan. Jadi ini menjadi hal yang problematik, itu yang apa yang menjadi problematisasi penelitiannya teman-teman. Itu harus kamu sampaikan. Jadi konfliknya seperti apa, kontradiksinya seperti apa, itu harus kamu sampaikan. Karena masalah penelitian itu tidak sama dengan rumusan masalah. Sudah Bu Rima jelaskan ketika mata kuliah metodologi penelitian komunikasi. Masalah penelitian itu cukup satu, yang banyak itu adalah rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya. Jadi masalah gitu ya. Nah, masalahnya itu misalkan kenapa toh orang-orang kok memutuskan chat free, itu kan masalah. Kenapa sih kok memilih chat free, itu kan masalah. Lalu nanti pertanyaan penelitiannya kamu ini bertanya motif mereka untuk chat free itu apa. Nah, itu kan berarti pertanyaan penelitian. Penegasan yang terakhir paragraf kelima itu penegasan judul dan mengapa penelitian ini menjadi solusi dan atau jawaban atas masalah tersebut. Jadi kamu menegaskan ulang kenapa saya mengambil judul ini, kenapa saya mengambil masalah ini. Nah, untuk apa? Nanti kan dihubungkan dengan tujuannya toh. Tujuannya apa mengambil masalah itu, mengangkat judul itu, tujuannya apa? Nanti akan Bu Prima bahas di materi berikutnya. Ini kita masih bagian A ya, latar belakang penelitian. Lalu yang paragraf 4 ini ya, 4 paragraf utama. Yang pertama, ini teman-teman bisa menuliskan idealitas. Idealnya kan dasain toh. Bicara yang teorinya, ya kan teman-teman? Sebentar. Seharusnya. Sebentar. Saya cek dulu. Kok jadi nggak sama? Eksistensi realitas. Bentar. Nah, ini ada yang salah teman-teman. Nah, itu tolong diganti ya teman-teman. Realitas itu adalah dasain. Hmm. Hmm. Bentar. Realitas. Itu tolong diganti ya teman-teman. Yang realitas itu adalah dasain, ya. Kamu ganti ya. Bisa nggak di situ? Lalu yang idealisnya itu dasolen. Itu keliru. Ya tolong diganti. Nanti kalau ini nggak segera diganti nanti kamu bisa salah terus. Jadi teman-teman, kita bicara idealitas. Ya, seharusnya secara teori itu bagaimana? Nah, seharusnya fenomena komunikasi
itu terjadi menurut teori apa, menurut nilai-nilai Islam seperti apa. Misalkan media sosial sebagai sarana tablik yang menyejukkan. Tapi sekarang, kalau kamu scroll-scroll itu ya, di medsos kamu muncul apa? Muncul sesuatu yang membuat kamu jadi nggak tenang, kamu jadi kayak terancam, kamu itu merasa ketakutan, begitu ya. Muncul penyakit-penyakit FOMO, iri, dengki, nggak suka, benci, kan begitu ya ketika kamu membaca berita, sekolah-sekolah apa, lihat statusnya orang, ya kan muncul sifat-sifat seperti itu toh, penyakit hati toh. Nah, padahal idealnya ya seharusnya itu kan media sosial itu untuk hadir itu untuk apa sih? Membantu teman-teman dalam menyampaikan pesan-pesan hikmah, kemudian pengetahuan, wawasan, tapi kenyataannya apa? Nah, ini kenyataannya bicara realitas, dasein. Apa yang terjadi di lapangan hari ini? Misalnya maraknya ujaran kebencian, provokasi, komoditisi agama oleh influencer. Nah, ini harus ada data dan fakta berita sebagai bukti, eviden. Lalu paragraf ketiga, gap analisis atau kesenjangan. Jelaskan mengapa ada perbedaan antara idealitas dan realitas. Itu ya. Jadi di sini nanti akan kita bisa ketahui letak masalahnya. Sehingga kamu bisa mengatakan, ini penting diteliti karena bla 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 bla. Itu loh teman-teman. Jadi kamu bisa menghadirkan perbedaan kesenjangan antara idealitas sama realitas gitu kan. Seperti besok itu ya, idealnya yang datang acara bukber kakak itu adalah 50 orang sesuai undangan, tapi kenyataannya apa, yang hadir berapa besok itu nanti, misalkan kita sudah terjadi ya itu 25 orang, loh kok cuma separuh yang datang, ada apa? Nah kan masalah toh. Lalu yang makan nanti hidangannya siapa, udah disediakan 50 kok yang datang 25 orang, siapa yang nanti menghabiskan? Berarti solusinya bagaimana, itu contoh adanya kesenjangan atau gap, begitu ya teman-teman. Lalu paragraf keempat, posisi penelitian. Sebutkan apa yang membedakan rencana penelitiannya teman-teman dengan penelitian terdahulu. Jadi teman-teman bisa memakai kalimat ini ya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji ini karena ini. Nah, itu jadi karena di penelitian sebelumnya belum terungkap hal ini, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya atau melengkapi kekurangan dari penelitian yang sudah ada. Kamu bilang begitu ya. Jadi itu menunjukkan novelty, posisi penelitiannya teman-teman. Nah, berikutnya itu ada checklist ya teman-teman. Untuk menulis latar belakang itu kamu bisa kayak nyentangi sendiri ya, nyontrengi sendiri. Nah, ini untuk membantu teman-teman. Misalkan pertanyaan ini, apakah ada data pendukung berupa statistik pengguna TikTok, Instagram, atau hasil survei dari lembaga LP3S atau lembaga survei apa, atau cuplikan berita. Nah, atau cuplikan konten apa, ceramahnya siapa, itu dicentang. Kalau sudah ada berarti kamu aman. Yang kedua, apakah sudah ada minimal 3 kutipan dari jurnal ilmiah 5 tahun terakhir? Nggak boleh 20 tahun terakhir, nggak boleh. Jadi teman-teman harus update ya artikel jurnal itu 5 tahun terakhir untuk menunjukkan bahwa topik yang kamu angkat ini masih relevan. Ya, itu ya teman-teman. Lalu apakah masalahnya sudah spesifik ke arah komunikasi? Lah karena kita adalah prodinya KPI. Jadi jangan sampai keluar dari keilmuan komunikasi ya. Misalkan kita membahas masalah efek atau masalah audiens. Nah, lalu karena kita Islam ya, kita adalah komunikasi Islam atau broadcasting, Islamic broadcasting, berarti harus ada checklist tentang apakah ada keterkaitan dengan aspek penyiaran Islami atau dakwah Islam begitu. Ya ini nanti yang poin checklist yang terakhir ini itu tergantung pembimbingnya ya teman-teman.
Jadi ada pembimbing itu yang mengharuskan teman-teman itu mengambil topik yang sesuai core keilmuannya kita, yaitu KPI. Kalau Bu Prima itu nggak mewajibkan, jadi terserah teman-teman. Yang meliti teman-teman, berarti teman-teman harus bisa bertanggung jawab dengan pilihannya tersebut. Tapi kalau pengen aman, ya ambil yang tema-tema Islam. Nah, ini teman-teman kesalahan yang sering terjadi dalam menulis latar belakang masalah. Di slide berikutnya, LBM itu adalah latar belakang masalah. Disingkatnya begitu ya. Jadi kamu sudah nggak asing dengan kata LBM. LBM ya apa toh, panganan apa toh, bukan begitu ya. LBM itu singkatan dari latar belakang masalah. Jadi, kesalahan yang pertama itu terlalu banyak menuliskan definisi. Pengertian adalah kamu mengutip pendapatnya siapa adalah. Nah, jadi mahasiswa itu sering mengisi paragraf awal dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke kepada komunikan dengan melalui saluran yang menimbulkan efek lah ngono kuwi dari Laswell. Atau Instagram merupakan aplikasi untuk berbagi foto dan seterusnya. Nah, salahnya latar belakang adalah tempat berargumen, bukan tempat menulis kamus karena definisi, ya kan? Nah, definisi itu tempatnya ada di bab 2. Itu selalu sudah pernah ingatkan ke bimbingan saya. Jangan salah tempat. Teori, pengertian, konsep itu ada di bab 2. Latar belakang itu berarti kan argumen kamu, fakta yang harus kamu sajikan, data yang harus kamu buktikan. Nah, gitu. Solusinya, teman-teman, mulailah langsung dengan fenomena atau tren yang sedang terjadi. Ya, langsung cerita fenomena yang kamu teliti itu, kecenderungan yang sedang terjadi atau tren itu seperti apa. Argumen. Ya, argumen itu kan arahnya adalah katanya tanpa data. Itu sering sekali kamu itu menuliskan kalimat-kalimat kamu itu katanya, nggak ada datanya. Lalu opini, pendapat, subjektif peneliti tapi nggak ada buktinya. Nah, misalkan begini. Saat ini banyak remaja yang terpengaruh konten dakwah Ustadz Adi Hidayat misalkan. Lalu, salahnya kata banyak itu relatif, ya kan? Tanpa angka statistik atau bukti berita, maka penguji akan menganggap itu hanya opini pribadi atau perasaan peneliti saja. Nah, solusinya gunakan data pendukung. Misalkan jumlah followers atau hasil survei lembaga riset atau berita portal nasional. Nah, kemudian yang ketiga, itu tidak ada masalah. Karena kamu hanya bercerita. Nggak ada yang kamu problematisasikan. Hal yang problematik apa yang kamu teliti itu nggak ada. Nah, ini. Di latar belakang itu isinya hanya memuji-muji objek penelitian. Contoh akun X sangat bagus, pengikutnya banyak dan kontennya menarik. Atau ceramah Ustadz Jafar itu sangat bagus, lucu, followernya banyak, kontennya bervariasi. Tapi kan ini kan cuma cerita toh. Nah, lalu masalahnya apa? Nah, jadi jika semuanya sudah bagus, lalu apa yang mau diteliti? Nah, penelitian itu harus berangkat dari masalah atau keanehan, hal yang anomali, hal yang paradok, hal yang berbeda gitu. Solusinya cari kontradiksi. Misalnya meskipun pengikutnya banyak, namun angka keterlibatan atau engagement audiensnya itu sangat rendah. Nah, itu ya teman-teman. Jadi meskipun followernya banyak, tapi banyak yang menghujat juga. Nah, itu kan piye gitu loh, ya kan? Hal yang ada gapnya itu harus diungkapkan. 4. Alasan pemilihan lokasi bersifat pribadi. Saat ditanya mengapa meneliti di desa A atau akun B, jawabannya karena dekat dengan rumah saya, Bu, atau karena saya kenal dengan pemiliknya, Pak, itu nggak boleh, ya. Ini menunjukkan ketidaktertarikan secara ilmiah. Kan ini karya ilmiah, karya akademik. Berarti
harus menggunakan alasan yang profesional. Misalnya, karena akun ini merupakan pionir dakwah, pelopor dakwah visual di Indonesia. Atau karena instansi ini memiliki krisis komunikasi yang unik. Misalkan meliti di Prodi KPI Angkatan 2024 UIN Syekh Wasil, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kenapa milih teman-teman KPI di angkatan itu? Kenapa nggak angkatan 2025 atau angkatan-angkatan sebelumnya? Kenapa? Why? Gitu loh ya teman-teman. Jangan dibilang karena saya kan angkatannya itu Bu, nggak boleh seperti itu. Harus menunjukkan hal yang berbeda, hal yang anomali, hal yang itu menjadi alasan yang menguatkan permasalahan penelitiannya teman-teman. Nah, alur berpikir lompat-lompat. Ya ini nggak runut, nggak koheren, jadi melompat-lompat. Ya kamu itu uh, berpikirnya tuh nggak kusyuk gitu loh teman-teman. Dari awal sampai akhir tuh nggak runut, lompat-lompat. Ketika di paragraf pertama bicara A, lalu B ganti lagi, ganti acara, lalu nanti muncul lagi pembahasan A itu di paragraf berikut, di paragraf kesekian, itu berarti berpikirnya lompat-lompat. Jadi ini ya, melompat-lompat itu gambarannya. Paragraf 1 bicara tentang teknologi. Paragraf kedua bicara tentang agama. Paragraf ketiga bicara tentang sejarah Indonesia tanpa ada benang merah. Nah, salahnya pembaca menjadi bingung arah pembicaraannya, gitu kan? Solusinya, gunakan kata transisi konjungsi yang kuat agar alur dari hal yang umum ke khusus seperti piramida terbalik itu mulus, ya. Jadi kusyuk. Dari awal sampai akhir itu runut, ada benang merahnya, ada keterhubungannya, ada keterkaitannya. Keenam, judul turun dari langit. Nah, latar belakang membahas hal A. Tapi tiba-tiba di paragraf terakhir muncul judul yang membahas hal B. Atau malah ketika di rumusan masalah itu membahas masalah C. Itu kan nggak nyambung tau Rek. Jadi kalau kamu tuh nulis skripsi, proposal itu harus nyambung dari judul, lalu ke latar belakang, lalu ke rumusan masalah, ke tujuan tuh harus sinkron, sesuai terus, istiqomah, kan begitu. Nah, ini salahnya tidak ada sinkronisasi, sinkronize antara argumen yang dibangun dengan judul yang dipilih. Nah, kalau judul itu bisa diotak-atik lagi, ya toh. Nah, gampang judul itu. Yang sulit itu judul sudah benar tapi di latar belakang itu masih salah. Ya, pasti kamu nggak akan bisa melanjutkan ke bagian berikutnya, harus benar dulu latar belakangnya, belum di ACC untuk maju ke bab selanjutnya. Solusinya, pastikan 1-2 paragraf itu ya, yang terakhir itu merangkum semua masalah dan menyimpulkan bahwa judul tersebut adalah jawaban atau solusi risetnya gitu. Yang terakhir, pakai gaya bahasa dakwah atau curhat. Nah, ini tadi yang bercerita tadi ya teman-teman. Untuk teman-teman KPI, seringkali latar belakang isinya itu hanya kutipan ayat-ayat panjang, tanpa analisis komunikasi, atau justru gaya bahasanya itu terlalu emosional, subjektif, kayak kamu tuh humasnya peneliti, apa yang kamu teliti itu loh. Kamu itu kayak idolanya uh, ustadz siapa, memuji-muji terus, tapi kan nggak begitu ya teman-teman. Nah, skripsi itu adalah karya ilmiah, bukan teks ceramah atau artikel opini. Sehingga perlu menggunakan bahasa akademis yang objektif, ayat atau hadis itu diposisikan sebagai landasan nilai rujukan ya, lalu analisis menggunakan kacamata ilmu komunikasi. Gitu. Nah, ini ada contoh kasus ya biar teman-teman tidak abstrak ya, biar lebih jelas. Latar belakang yang buruk yang nggak sesuai dengan teori tadi itu contohnya seperti ini. Ini yang terlalu umum dan normatif. Saya ingin meneliti TikTok karena TikTok sedang viral dan banyak orang menggunakannya untuk dakwah. Dakwah itu wajib bagi umat Islam. Itu sering kayak gitu teman-teman. Nah, latar belakang yang kuat itu ya cara menulisnya.
Meskipun TikTok menyediakan fitur durasi pendek untuk efektivitas pesan, konten dakwah akun Ustadz Ja'far justru menunjukkan penurunan engagement sebesar 40%. Ada kamu tampilkan datanya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara gaya komunikasi visual dengan preferensi audiens Gen Z. Jadi data driven ya, dan fokus pada masalah komunikasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi lebih kuat begitu. Nah, lebih jelas toh yang kamu maksudkan tuh apa. Nah, teman-teman, kenapa Bu Prima minta teman-teman serius untuk bikin proposalnya? Ya karena proposal itu adalah bab 1, bab 2, dan bab 3 di slide berikutnya ya. Jadi proposal itu adalah kamu itu udah nyicil ngerjakan bab 1, 2, 3. Nah, kalau kamu bikin proposalnya itu nggak serius, ecek-ecek, sistem kebut semalam, yang rugi ya kamu sendiri. Nah, makanya ini didampingi Bu Prima, kamu harus mengerjakan benar-benar. Ya, proposal itu bab 1, 2, 3 loh. Apa kamu nggak, kalau kamu serius kan menghemat toh, nanti setelah revisi proposal langsung selesai bab 1, 2, 3, langsung lanjut bab 4, 5, 6. Cepet pokoknya nulis skripsi itu. Nah ini pendahuluan. Bab 1 itu kan pendahuluan, bab 3 itu tinjauan pustaka atau landasan teori. Bab 3 itu metodologi penelitian, teman-teman. Tapi nanti ketika membuat proposal tidak ada babnya loh ya. Nggak ada tulisan bab-bab ini, tapi A, B, C, D, dan seterusnya. 1.1 latar belakang masalah, berisi alasan memilih topik, ada data pendukung atau fenomena, dan penjelasan kesenjangan atau gap antara teori dan fakta. Jangan lupa gunakan pola piramida terbalik. Rumusan masalah, berarti pertanyaan penelitian yang tajam. Untuk kuantitatif, pakai kata tanya sejauh mana pengaruh apa dan apa. Kalau kualitatif pakai bagaimana, kata bagaimana, atau mengapa, how, dan why. Bagaimana makna atau proses komunikasi yang berlangsung, misalkan begitu. Tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai harus sinkron dengan rumusan masalah. Jangan lupa, kamu itu sering copy paste dari rumusan masalah ke tujuan. Kalau rumusan masalah diawali dengan kata tanya. Tujuan penelitian itu tidak kata tanya ya teman-teman, tapi berupa pernyataan. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, manfaat secara teoritis dan praktis ya. Teoritis itu akademis dan nanti praktis. Jadi kalau akademis itu kontribusi bagi ilmu komunikasi, kalau praktis berarti manfaat bagi objek yang diteliti atau masyarakat luas. Bab 2, tinjauan pustaka. Jadi nanti akan menuliskan penelitian terdahulu minimal 5 jurnal ya, 5 tahun terakhir ditambah 2 skripsi. Kalau di buku KT itu begitu ya teman-teman, 5 dan 2, jadi ada 7 tinjauan pustaka yang menjadi rujukan teman-teman. Lalu landasan teori, penjelasan utama dari teori yang dipakai, grand teori, dan konsep-konsep yang terkait. Lalu kerangka pemikiran, ada diagram, ada gambarnya, lalu berpikir yang menghubungkan masalah, teori, dan metode. Yang keempat, ini hipotesis. Ini hanya untuk kuantitatif ya, dugaan sementara. Tapi nanti sistematika ini disesuaikan dengan kitab sucinya kita ya teman-teman. Buku KTI itu adalah kitab suci teman-teman untuk membuat karya ilmiah. Nah, ada juga penelitian terdahulu ini ada di bab 1, tidak di bab 2. Jadi nanti kamu menyesuaikan ya. Bab 3, metodologi penelitian. Nah, isinya berarti paradigma dan pendekatan. Berarti nanti menjelaskan mengapa memilih kuantitatif, mengapa memilih kajian interpretif atau kajian kritis untuk kualitatif. Subjek, siapa yang diteliti? Nah, objeknya. Nanti adalah apa yang menjadi fokus utamanya. Nah, ini siapa informannya. Kalau kuantitatif, berapa sampelnya, kan begitu. Teknik
pengumpulan data. Ada angket atau kuesioner, wawancara mendalam, interview, in-depth interview, observation, ataupun documentation, gitu kan. Lalu teknik analisis data. Ketika kamu menganalisis data itu, kamu pakai pakai punyanya siapa? Lah, kalau kuantitatif pakai uji validitas, reliabilitas atau regresi. Kalau kualitatif pakai reduksi, display, dan verifikasi. Ini teknik analisis data. Gitu. Misalnya yang sering dipakai untuk deskriptif kualitatif itu pakai Mills and Haberman. Nah, ini contoh di slide berikutnya teman-teman. Contoh topik spesifik untuk mahasiswa KPI. Misalkan penyiaran digital. Judulnya ini ya tentang ini ya apa topiknya tentang strategi konten kreator dakwah di TikTok atau Reels dalam menarik minat Gen Z. Kalau topik komunikasi massa bisa juga mengangkat analisis bingkai atau framing ya, framing analisis isu moderasi beragama di portal berita online. Nanti kamu ganti-ganti sendiri boleh. Lalu kalau komunikasi antar budaya, bisa pola komunikasi dai di daerah minoritas atau daerah konflik gitu ya. Film dan jurnalistik Islam. Representasi identitas muslim dalam film layar lebar atau konten YouTube. Nah, ini enak ya teman-teman, representasi itu sering ini dipakai teman-teman untuk meneliti. Nah, lalu ini teman-teman berikutnya ada pertanyaan jebakan Batman ya. Ketika kamu sempro, ketika seminar proposal yang itu ditanyakan oleh audiens dan pengujinya. Pasti akan ditanya ini tentang urgensi. Bicara so what. So what ono ya. Nah, pertanyaan so what. Nah, misalkan ini penguji tanya, masalah ini kan sudah umum. Kenapa harus diteliti lagi? Kan sudah ada banyak yang meliti tentang analisis framing, representasi. Mengapa kamu tetap meliti representasi? Misalnya begitu. Memangnya kalau penelitian ini nggak dilakukan, apakah akan kiamat? Misalkan, apakah dunia akan runtuh? Misalkan begitu. Dunia komunikasi akan rugi apa? Misalkan begitu pertanyaannya. Nanti menjawabnya ya begini. Mahasiswa harus kembali ke justifikasi tadi yang sudah dibuat di awal ya. Sebutkan data terbaru tren 2026 yang belum dibahas peneliti terdahulu. Atau menekankan bahwa ada dampak negatif misalnya polarisasi atau disinformasi atau hoax gitu ya. Yang akan meluas jika pola komunikasi ini nggak segera dibedah. Misalkan cyberbullying akan merajalela kalau tidak dilakukan sosialisasi atau edukasi, misalkan begitu. Lalu tentang fenomena versus masalah, penguji akan tanya, Anda bercerita panjang lebar tentang akun TikTok ini yang viral, tapi itu kan fenomena. Lalu masalahnya apa? Nah, jawabnya, mahasiswa harus mampu menunjukkan gap-nya. Jadi viralnya akun itu adalah fenomena, namun masalahnya adalah adanya kontradiksi antara pesan dakwah yang disampaikan dengan perilaku audiens di kolom komentar yang justru malah menghujat, mengerujak dai-nya misalkan. Itu kayak Gus Kokop, Gus Ilham. Nah, itu kan malah dirujak netizen toh, Rek. Lah itu kan fenomena. Itu belum diangkat loh, kamu teliti ya. Itu kan terjadi di Kediri ya. Dekat dengan kita. Lalu tentang teori, the math question. Penguji itu akan tanya begini teman-teman. Mengapa kamu kok pakai teori semiotika Roland Barthes? Kenapa nggak pakai analisisnya de Saussure gitu ya? Mengapa kamu pakai framing? Kenapa kamu nggak pakai konten analisis? Nah, apa hubungannya teori ini dengan masalahmu? Nah, berarti jawabnya nanti mahasiswa tidak boleh jawab karena saya suka kok. Karena saya bisanya cuma ini kok nggak boleh, ya. Mereka harus bisa menjawab karena fokus penelitian saya adalah mengungkap makna di balik simbol visual. Dan semiotika adalah pisau analisis yang paling tepat untuk membedah tanda tersebut secara mendalam. Karena kan kajian kudu dapat nih sih. Oh iya. dan tanda. Lalu yang keempat tentang objek penelitian. Penguji akan bertanya, kenapa format itu? Kenapa milih objek ini? Jangan-jangan cuma karena dekat rumah atau kenal ya? Atau karena teman kamu sendiri?
kamu males cari-cari yang lain. Kenapa di kampus UIN, nggak kampus Tribakti? Lah, kan mesti ditanya begitu. Jawabannya, mahasiswa harus menjawab dengan alasan purposif, harus ada tujuannya. Saya memilih objek ini karena akun ini memiliki engagement rate tertinggi di kategorinya dan memiliki karakteristik yaitu apa disebutkan. Yang itu nggak ditemukan di akun lain. Nah, lalu tentang originalitas atau novelty atau kebaruan. Penguji akan tanya, apa bedanya penelitian kamu dengan penelitian si A tahun 2023? Jangan-jangan kamu cuma ganti lokasi saja. Itu sering teman-teman ditanyakan. Jawabannya, mahasiswa harus merujuk pada tabel penelitian terdahulu. Misalkan kamu harus jawab begini ya, peneliti A itu fokus pada teks, sementara saya itu fokus pada konteks visual dan interaksi digital. Nah, yang itu menunjukkan dinamika yang berbeda di tahun 2023 yang itu tidak bersifat dinamis, misalkan begitu. Ya. Lalu yang terakhir, teman-teman, ini namanya nulis proposal, namanya nulis skripsi itu adalah persoalan nafsi-nafsi, ya, masing-masing pribadi. Dan pasti kamu akan muncul individualisnya. Kamu mesti akan ditanya temanmu ya, sampai mana ngerjakannya? Belum, gak ngerti, aku cek bingung. Tiba-tiba ada kabar jadwal sempro kamu muncul. Nah, kan begitu tuh sering tuh teman kamu tuh bohong ya, nggak pengen diketahui proses kamu. Nah, itu nggak usah membuat kamu jadi marah atau kamu itu merasa kayak dibohongi. Ini sudah Bu Prima kasih tips untuk mental coaching dalam mengerjakan proposal ya. Ada proses mental untuk kamu bisa bertahan, survival, kamu bisa kuat mentalnya. Ini berarti nomor satu tuh jangan baperan ya teman-teman, jangan bawa perasaan. Jadi kamu tuh harus mempunyai mindset ya, penguji itu tidak menyerang kamu ya, tetapi sedang menguji kekuatan logika berpikirnya teman-teman. Tidak untuk membantai kamu ya, jangan ada pikiran aku dibantai, aku saya itu dicari-cari kekurangannya, nggak suka sama sayang, nggak boleh begitu, nggak boleh OVT. Nah, lalu yang kedua, akui jika belum ada. Jika ditanya kok memang belum bisa kamu sampaikan, ya kamu harus bisa mengakui. Berarti tugas kamu adalah memberikan tambahan dari data yang belum ada. Nah, misalkan jika ditanya data yang belum mereka punya, jawablah dengan jujur namun solutif. Terima kasih masukannya Bapak atau Ibu, data tersebut akan saya tambahkan untuk memperkuat argumen di latar belakang. Begitu saja, nggak usah ngeyelan, nggak boleh ya teman-teman. Kuasai metodologi, ini penting ya teman-teman. Jadi penguji sangat suka menjatuhkan mahasiswa di bagian metodologi. Pastikan mahasiswa itu tahu langkah-langkah, step by step, bukan hanya definisi. Yang sering itu adalah penelitian kualitatif adalah ngono kuwi lho, tapi nggak dioperasionalkan, nggak dihubungkan dengan risetmu. Risetmu itu seperti apa, kualitatif yang seperti apa, kuantitatif yang seperti apa itu harus dijelaskan. Nah, kesimpulannya teman-teman, latar belakang tanpa data statistik itu seperti membangun rumah tanpa pondasi yang kuat, mudah runtuh saat ditanya penguji. Pasti kamu akan langsung speedless, gak iso jawab, menengai gitu ya. Angka adalah cara tercepat untuk membuat pembaca atau dosen percaya pada argumen kita. Dalam menulis latar belakang masalah, mahasiswa itu seringkali terjebak hanya bercerita tanpa arah. Kemana-mana, panjang kali lebar, sama dengan luas, ngalor ngidul, ngetan kulon, nggak mengkerucut dari masalah yang diteliti. Ya, biar sistematis, terstruktur, dan akademis, ya, latar belakang harus mengandung 5 elemen kunci tadi yang disusun menggunakan pola piramida terbalik. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan di mana letak data atau di mana letak gap-nya, kesenjangannya antara dasain dan dasolen. Dasain, berarti kenyataan. Dasolen, solen berarti seharusnya. Itu teman-teman cara menghafalnya. Tanyalah pada diri kita sendiri,
satu pertanyaan ini. Mana kalimat yang menunjukkan masalah penelitianmu? Coba kamu renungi gitu ya teman-teman. Sudah ada belum kalimat yang menunjukkan masalah penelitianmu? Kalau sudah berarti aman. Nah, berikutnya, kesimpulan berikutnya, dalam konteks akademik dan bimbingan skripsi, mental coaching adalah proses pendampingan yang berfokus pada penguatan aspek psikologis, kepercayaan diri, dan ketangguhan mental mahasiswa. Kamu jangan mudah tumbang ya teman-teman, kamu nggak boleh putus asa, mudah putus asa ya. Nah, biar nggak mudah putus asa, berarti teman-teman harus ini, 1, 2, 3, 4 ya. Menulis skripsi itu tidak hanya mengandalkan pikiran atau otak kita, tapi juga daya tahan. Mental kita itu harus kuat. Nah, bolak-balik kamu harus memperbaiki, merevisi. Bolak-balik kamu itu nggak bisa menghubungi pembimbingmu. Bolak-balik kamu untuk ini ditolak atau dicoret-coret. Wes gak usah baper ya, santai saja. Berarti yang bisa teman-teman lakukan adalah regulasi emosi terhadap kritik. Regulasi emosi itu adalah berusaha untuk mengatur emosi kita biar tetap stabil, nggak gampang nangisan, nggak gampang down, nggak gampang apa yang low pro atau lemah gitu loh teman-teman. Jadi faktanya itu mahasiswa tuh sering merasa diserang secara pribadi saat dosen membimbing. Itu mencoret-coret draft kamu. Atau saat penguji itu memberikan pertanyaan tajam. Itu. Mengatasi writer block atau prokrastinasi. Mahasiswa berhenti nulis ya. Kayak gak iso mikir gitu ya. Blank gitu ya. Aduh gak iso mikir apa-apa. Blank gitu kan. Nah, itu bukan karena tidak tahu materinya, teman-teman, tapi karena mood gitu ya, bicara mood ya. Karena banyak faktor secara psikologis yang mempengaruhi, misalkan takut salah, ya, OVT itu tadi, ya. Jadi melihat kritik itu sebagai koyok ancaman gitu ya, teman-teman, tidak sebagai masukan secara objektif untuk memperbaiki. Gitu, kamu merasa terancam kalau ketemu Bu Prima udah tuh aku duluan. Ada ya Bu Prima kayak punya po. Nah, itu kan psikologis kamu loh. Nah, tuh membangun resiliensi atau ketangguhan. Skripsi itu adalah proses yang panjang ya teman-teman dan penuh revisi, penuh bolak-balik untuk memperbaiki. Jadi kamu itu harus menyiapkan diri untuk tidak mudah menyerah ya, saat harus mengganti ini itu, menambahkan ini itu, teori ini, menambahkan informan, harus bolak-balik ke lapangan, olah data, wes pokoknya itu dijalani ya. Kamu harus ikhlas menjalaninya, nggak boleh ada denial ya. Kesiapan menghadapi sidang ya, berarti perlu melatih ketenangan saat berbicara di depan penguji biar nggak demam panggung, nggak grogi, nggak nervous, malah hilang semua yang sudah dipelajari. Nah, dengan cara bagaimana? Inhale, exhale, mengatur nafas ya, ambil dari hidung, lepaskan lewat mulut pelan-pelan. Itu nanti mengurangi stresnya teman-teman, ketegangan ya, biar nggak dredeg gitu loh ya. Biar tetap kamu bisa berpikir jernih dalam kondisi tertekan, terpressure. Minum vitamin C ya teman-teman. Kayak redoxon, protekal itu ya sebelum ujian minum vitamin C atau jus jeruk nanti bisa membuat kamu tenang, kamu tetap terkontrol kayak gitu ya. Nah, nggak nangisan. Ditanya pas ujian nangis, ya kan? Itu sering itu kayak gitu tuh. Nggak jadi ujian malah nangis-nangisan, ya. Gitu. Itu teman-teman yang bisa Bu Prima sampaikan. Ada pertanyaan kah? Hmm? Ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Oke, kalau nggak ada, Bu Prima akhiri ya teman-teman. Silahkan dicicil tugasnya mengerjakan latar belakang masalah itu. Ya, demikian yang Bu Prima sampaikan. Ya, tetap semangat ya teman-teman.
pokoknya kamu harus harus optimis, gak boleh pesimis. Kamu harus yakin, usaha sampai harus yakin bahwa skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Proposal yang baik itu adalah proposal yang selesai. Itu ya teman-teman. Nggak ada skripsi itu baik, jelek itu yang misalkan teorinya harus banyak, harus metodenya itu yang bagus. Tidak. Skripsi yang bagus itu atau proposal yang bagus itu adalah proposal yang selesai. Itu. Ya. Itu ya teman-teman yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya. Bu Prima mohon maaf. Nadifatus hadir nggih, Bu. Ya wes. Bu, mohon maaf saya Tia juga hadir, Bu. Alfida, Salvia, Uci, Hadir, Bu. Sa, Hadir, Ida, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ibi, Hadir, Bu. I, Nadifa, Fafa, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Aya, Uus, Hadir, Rafli, Bu. Ibu. Rafli. Kalau Sabila, Nirmala, di Hadir, Bu. Aji ya, Hadir. Tia, Tia hadir, Bu. Faris, Alfariski, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Natsma, Hadir, Bu. Najma, Bu. Berna, Bu. Toto, Azam, Hadir. Iyas, Hadir, Bu. ya, wes ya, sudah. Bu, saya Bu Nurita hadir. belum, Bu. Intana belum, Bu. Bu Faul, Bu. Hadir. Itu, Bu. Faul hadiroh. Siap, Bu. Darussalam, Bu. Bu Prima. Tarawihnya Darussalam, selesai, Bu. Oh, Itu dari tadi, Bu. Bu Darussalam, Bu. Bu. solid, sekarang ya. Ini kan sudah hari terakhir. Kak, bagus. Terus rezekinya nanti lancar. Mudah. Menunggu semuanya. Jadi teman-teman. Untuk teman kita yang masih sakit itu ya ada ya. Kenapa? Sopo itu masuk ICU itu sembuh. Mbak Nafisa, Ibu. Angkatan atas, Bu. Oh itu angkatan atas, 2022 ya? Iya. Oh iya, iya. Itu kena mening roh ya teman-teman. Iya, Bu, sama kayak Fatim. Ya, kita tetap jaga kesehatannya semua teman-teman. Ini memang kondisi sedang nggak baik-baik saja, banyak perang, banyak negara niki yo kok yo presidennya ruwet ngono ya wis lah. Kita banyak berdoa saja. Itu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.